Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Seperti kaum Samud. Nanti kalau kita lihat di atas bukit itu ada sebuah rumah. Ada rumah, ada jendelanya, ada. Waktu kita tanya, kok bisa di situ rumah itu? Iya, karena rumah itu bagian daripada gunung. Rumah itu dipahat, dulu gunung, Pak. Dipahat sehingga menjadi menyotak waktu ya. Memang ini rumah, Pak. Itu dipahat semua dengan tangan mereka. Ya, nih. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini kaum Samud, ya. Diberikan oleh Allah kecerdasan otak dijauh, mandung kejauh oleh Allah, tapi tidak pandai berterima kasih, itu saja. Satu. Yang kedua kaum Ad. Ya, nih, Pak. Kaum Ad itu agak berjauhan sedikit. Kaum Ad itu di antara Yaman dan Oman, ya, Pak. Jadi kalau kita buat dalam peta, Yaman, Oman, di atasnya Saudi Arabia, di atasnya lagi Syam, ya, nampak. Jadi Mekah itu di tengah-tengah. Maka ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran li'ila fi Quraisy, itu apa makna li'ila? Maka jangan salah, ada imam nanti sebagian baca begini, li'ila fi Quraisy, pikirnya ila pergi ke, Mbak. Ila, Mbak. Li'ila, padahal bukan. Li'ilaf, ilaf itu apa? Ilaf itu begitu hebatnya kaum Quraisy, begitu dahsyatnya kaum Quraisy, mereka sanggup melakukan perjalanan dari Mekah menuju Syam. Syam itu itulah Yordania, yang ke negara ajo-ajo nih, Pak, Suriah, Pak. Yordania, Suriah, Palestina. Mereka sanggup jalan kaki pulang pergi, Pak. Dan kemudian apa lagi? Kemudian mereka juga sanggup jalan kaki pulang pergi dari Mekah menuju Yaman. Makanya kaum Ad itu terletak di antara Yaman dan Oman. Ya, Mbak. Itu ada sebuah perkampungan, itulah kaum Ad. Nanti akan kita lihat bagaimana dihancurkan kaum Ad dan kaum Samud oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Ini juga pelajaran bagi kita, Pak. Ini bukan untuk kaum Ad kahanale, Pak. Ketika diturunkan Al-Qur'an, kaum Ad tidak ada lagi, kaum Samud tidak ada lagi. Maknanya ayat ini lil ibrah, supaya kita mengambil ibrah. Kalau diberikan nikmat oleh Allah, bertinggal ke pemberi nikmat. Ketika gejok sesuatu oleh Allah, bertinggal kepada Allah. Paling enggak tak sujud syukur, ya, Pak. Sujud syukur, ya, Pak. Ya, nih, Pak. Oh, ane ka berhasil, ane ka nyocok tu, apa susahnya, Pak? Kita kalau bersyukur terus ditambah nikmat. Ya, nih, Pak. Jadi sujud syukur. Maka tak cok wudu, nah tak takbir Allahu akbar. Setelah itu langsung sujud Allahu akbar. Jadi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'am. Kalau tahu artinya, maka akan ada emosional dalam hati kita, Pak. Kalau kita tahu artinya, menyohan ada tempuh kakilah bah lagi yang laju ni. Yang bagusnya kita tahu apa yang kita baca, Pak. Yang kita baca dalam sujud itu, ya Allah berikanlah jiwa saya supaya terus bersyukur kepada Engkau, ya Allah, yang dah baca. Setelah itu Allahu akbar, assalamualaikum. Sujud syukur. Jadi kan sujud lagi yang mana? Nyogol main bola ilu puntung, Pak, sujud. Kata yang pupu dengu, sujud syukur, Pak. Apa sujud syukur lah aurat dia, Apa sujud syukur nak hadap dah. Maka menghadap kiblat sujud syukur, Pak. Menghadap oleh ke hadap, Pak. Kemudian wudu pitan tapu pitan. Apa sujud syukur begitu? Ya. Kita lanjut. Kita lihat sekarang bagaimana mereka ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzabat Samudu wa Adun bil qaryah. Jadi qaryah itu apa? Ini ada dua pemahaman. Tafsiran yang pertama itu sesuai dengan terjemahan, mereka tidak yakin kepada hari kiamat. Ini terjemahannya. Sekarang kita tafsirkan. Tafsiran yang pertama, mereka tidak yakin dengan azab yang sebentar lagi akan datang kepada mereka. Ini kaum Samud. Ketika Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, azab akan datang 3 hari lagi. Ya, Nabi. Kenapa akan datang 3 hari lagi? Karena waktu itu mereka kan tidak yakin kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh mengatakan, saya adalah Rasul mengajak kalian untuk menyembah Allah. Kamu siapa? Kalau kamu benar Rasul, mereka kan menyembah patung. Mereka menyembah gunung, menyembah batu. Kalau kamu betul-betul Rasul, ketika kami pergi menyembah gunung itu, kamu berdoa kepada Tuhanmu supaya gunung ini terbelah. Tapi dengan syarat keluar onta di situ. Setelah keluar onta dalam keadaan hamil, tingginya sekian, warnanya sekian dan lain-lain sebagainya. Diberikan syarat. Nabi Saleh kapalo kaum belonyo cukup tutah, Pak. Ya, nih, Pak. Permintaannya macam-macam. Akhirnya Nabi Saleh berdoa kepada Allah. Allah mengatakan itu mudah sekali, tenang saja. Yang penting apa? Kamu ajak semua orang itu supaya mereka melihat nanti sebentar lagi.
Rupanya betul Nabi Saleh berdoa kepada Allah, gunung itu terbelah. Keluarlah onta di situ. Sebagian orang beriman kepada Nabi Saleh, sebagian tidak beriman. Maka Nabi Saleh mengatakan, hadhihi naqatullahi lakum. Ya, Mbak. Ini onta ini nyoka kebetulan ya Allah ya. Jangan macam-macam dengan onta ini. Kalau kalian bunuh onta ini, kalian ambil manfaat boleh. Ambil susunya boleh. Tapi kalau kalian bunuh, berarti kalian itu sudah mengajak perang dengan Allah. Rupanya betul Pak, dibunuh onta ini. Ketika dibunuh apa kata Nabi Saleh? Tunggu 3 hari, salah satu ayam. Ya, nih. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang mereka memungkiri yang 3 hari ini. Panena hana truyan heroyan. Ini yang dimaksudkan dengan kadzabat samudu wa adum bil qaryah. Mereka tidak yakin dengan azab yang akan datang sebentar lagi. Sama seperti orang berbuat maksiat. Kali pegang maksiat ajak katanya kita datang Pak. Hai, ben pegang maksiat beterazab mende. Perazab, beterazab ya Pak. Beterazab. Yang sama ke kaum Ad Samud Pak. Mereka tidak yakin dengan azab yang akan datang sebentar lagi. Dan azab itu perlu kita ketahui. Siapapun dia, ahli ibadah pun sekalipun. Ketika dia berbuat dosa, maka azab itu akan terakumulasi sendiri, Pak. Maka tidak langsung diberikan oleh Allah. Karena sesuai dengan permintaan Rasulullah ketika Mi'raj. Apa permintaannya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, jangan engkau berikan azab langsung ya Allah ketika umatku ya nembak berbuat dosa. Apakah dosa itu sengaja atau tidak sengaja? Benunjuk langsung ya Allah. Dijawab oleh Allah Pak, tapi nak masuk ke dalam ayat. Bala fa'altuha ya Muhammad. Ya Mbak. Nanti bisa kita lihat dalam riwayat tentang turun ayat itu Pak. Saya sudah melakukan pada umatmu ya Muhammad. Umatmu berbuat dosa hari ini. Ana lo berazab ya Muhammad. Sampai nanti pada waktunya saya akumulasi semua baru saya turunkan azab. Makanya nanti kalau kita lihat Pak, gempa yang sangat dahsyat sekali, banjir sangat, itu akumulasi dosa-dosa yang dilakukan penduduk itu Pak. Coba kalau mereka bertobat istighfar, mungkin tidak terjadi Pak yang gempa dahsyat tidak terjadi Pak. Banjir bandang akan terjadi Pak. Itu akumulasi dari dosa yang mereka lakukan. Ya nih Pak. Jadi makanya kalau kita pribadi Pak, kita melakukan dosa hari ini, yang dosa karena apa? 2%. Tinggal ada pegang dalam 5%. Nya karena ya tuleh dia Pak. Tinggal betul mendang tu Pak. Maka itulah fungsi istighfar. Kita duduk tak istighfar katanya astagfirullah. Lu nak belum pegang dosa berkelam ya Allah. Astagfirullah. Baru pegang dosa astagfirullah. Mudah-mudahan yang 20% itu berkurang menjadi 10%. Berkurang sehingga habis Pak. Maka enggak hendak jadi gaduh ya Pak. Kenapa? Karena sudah hilang azab ini kita. Tetapi kalau seandainya tidak diterima doa Rasulullah, setiap kita buat dosa tak pengagak orangnya itu nanti. Pegaklah itu nanti belum. Orangnya tak tahu mega itu nanti belum Pak. Tapi tidak diakumulasi dulu oleh Allah. Kemungkinan ketika mau 100% bertaubat orang astagfirullah itu hilang Pak. Mana dalilnya? Ma yuf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Azabku tidak jadi aku turunkan kata Allah. Ketika sudah terakumulasi sedemikian rupa, tidak jadi aku turunkan. Kenapa? Mereka sudah teringat kepadaku dan mereka beriman kepadaku. Azab tadi tidak jadi kata Allah aja deh. Contoh, satu kampung akan dihancurkan oleh malaikat Jibril sehingga bengah ke panco Pak. Ketika mau dihancurkan besoknya, rupanya malamnya penduduknya sudah bertaubat. Astagfirullah, kalau kemaah pada Allah Pak. Mereka bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan. Maka azab tadi tidak jadi diturunkan oleh Allah. Ma yuf'alullahu bi'adzabikum. Tapi dengan syarat, in syakartum wa amantum. Kalau kalian mau bersyukur kepadaku, kalian teringat kepadaku dan kalian beriman kepadaku, azab itu tidak jadi Pak. Maka adik tengok mulai law dari nol Pak. Tak pengagap karena alam 2%. Tak ada gap karena alam 5%. Kan terus akumulasi. Ketika mau sampai 100%, nyana Pak. Jadi makanya kalau udah 100 baru kena azab. Maka baik terkejut kena Pak. Ya Allah, kok berat sekali azab saya. Azab kita itu akumulasi dari dosa kita lakukan dari dulu Pak. Nyana Pak. Baik dah pegang berat dah lagu azab. Wah berat azab dosa akan berat je Pak. Allah tidak menurunkan azab kepada satu kaum kecuali mereka punya masalah. Nyana Pak. Allah tidak menguji seseorang kecuali apa? Ada suatu hal yang mengganjal Pak. Allah tidak percaya pada seorang yang beribadah kecuali diuji dulu. Gaujoy lah Pak. Oh lon tahajud di tahun ya Allah. Sepanjang umur hidup saya tahajud. Hana lu petih kata Allah. Lon lujoy le. Lon bayar zakat. Hana petih lujoy le kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Pak. Ini satu qari'ah. Makna qari'ah. Jadi qari'ah itu yang pertama, azab yang diturunkan di dunia. Mereka tidak yakin. Tafsiran yang kedua, qari'ah itu maknanya apa? Azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti di alam barzah,
di padang mahsyar atau ketika dia dimasukkan ke dalam neraka nanti. Yan hana yakin, Pak. Alah panena kan tu mana hana yakin, Pak. Ya. Maka tafsirannya dua. Bisa al-qari'ah fid dunia, bisa al-qari'ah nanti fil akhirat. Azab maksudnya di sini. Ya, sekarang kita lihat bagaimana kaum Samud itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian mengatakan itu Samud itu termasuk di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Samud itu ini nama kakek mereka, Pak. Ya, kakek mereka. Kakek mereka itu namanya Samud. Samud itu apa? Cucunya Nabi apa namanya? Nabi Adam, Nabi Adam alaihissalam. Ada hubungannya dengan anak siapa namanya? Ham atau Sam itu. Ya ini Samud ini. Makanya banyak orang berbuat dosa itu mengambil nama kakeknya, mengambil nama yang terkenal. Itu Samud itu terkenal, dia tidak berbuat dosa. Sama seperti Yahudi. Yahudi mengambil nama kakeknya Israel untuk menutupi kejahatan mereka. Sehingga kita apa? Israel kaum Samud. Padahal Samud itu orang baik-baik, Samudnya orang ket. Yang jahat apa? Yang jahat cucunya, itulah kaum ini, Pak. Maka mereka itu supaya terhormat, mereka mengambil nama kakeknya, kami adalah kaum Samud, ya, kaum Samud, Pak. Itu juga begitu juga Yahudi itu. Padahal dia Yahudi, dia bukan Israel, dia Yahudi. Yang Israel itu Nabi Yakub. Karena supaya mereka mengangkat kedudukan mereka, maka diambillah nama Nabi Yakub menjadi nama mereka. Sama seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu yang buta ini, Pak. Abdullah bin Ummi Maktum. Mana ada bin Ummi, Pak? Bin itu anak Umi, anak ibu. Gimana anak ibu? Anak kan anak ayah, Pak. Ya, Pak. Bin Ummi Maktum. Ya, maka Ummi Maktum itu nama neneknya dulu. Nama neneknya yang terkenal Ummi Maktum itu adalah seorang wanita. Dia itu terkenal Ummi Maktum. Nama ininya kan Maktum, Pak. Ya. Nama dia bukan Ummi Maktum juga. Dia terkenal Ummi. Ya Ummi saya. Ummi si Maktum, Pak. Ya. Maka terkenal Ummi Maktum pada masa itu. Maka Abdullah supaya dia terkenal maka menisbahkan dirinya kepada bin Ummi Maktum. Padahal Ummi Maktum itu adalah nenek ayahnya, ya, Pak. Nenek ayahnya. Ya. Nah. Ini sama begitu juga. Samud ini nama kakek mereka, cuma mereka itu mengambil nama Samud saja. Sekarang kita lihat bagaimana diazab oleh Allah. Fa amma Samudu fa uhliku bittaghiyah. Ya, coba dibaca. Adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Ini sebenarnya ada terjemahan lain, Taghiyah itu bukan suara keras itu. Ada lain? Ya, coba. Ya, catatan ke coba baca. Ya, sudah. Taghiyah bukan itu artinya, Pak. Ada lain lagi? Taghiyah itu begini. Taghiyah berasal dari kalimat taghayatri. Kita mengambil air, ketika kita masukkan air ke dalam ini, dia itu keluar lagi airnya. Itu tagha namanya, Pak. Tagha. Fa idza taghal ma'u hamalakum fil jariyah. Taghal ma'u artinya air itu sudah keluar dosis, ya, Pak. Itu makna tagha, Pak. Maka nanti ada taghiyah. Itu makna taghiyah. Yang dimaksudkan taghiyah ini mereka sudah kelewat batas. Bukan angin ini, Pak. Tidak ada makna angin itu taghiyah. Taghiyah itu tagha yatri. Artinya apa? Mereka sudah kelewat batas. Artinya Allah ketika mengazab satu kaum itu ada alasan karena sudah kelewat batas. Ya. Orang yang tidak salat itu sudah kelewat batas. Itu taghiyah juga namanya. Sudah keluar dari jalur. Air ini sebenarnya dia kan turun ke bawah, Pak. Tetapi karena kita masukkan terus air ini, akhirnya apa? Yang dalam meluap dia ke atas, Pak. Kenapa? Karena sudah kita paksa. Itu taghiyah namanya. Fir'aun fa innahu tagha. Fir'aun itu sudah kelewat batas seperti air ini juga, Pak. Ketika tapasai bertoh aja, Pak. Itu bid'iyah, Pak. Ya. Begitulah sifat Fir'aun. Fa innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi ke Fir'aun. Fir'aun itu sudah kelewat batas. Batas kemanusiaan seperti itu. Tapi dia sudah lewat batas kemanusiaan. Sehingga dia mengatakan diri dia Tuhan. Maknanya, kaum Samud diazab oleh Allah karena sudah kelewat batas. Kalau enggak diazab, penyakit ke kau, Pak. Ya. Tapi kalau biasa-biasa saja, hana pupu. Ya. Hana pupu. Tapi kalau sudah kelewat batas, itu harus dimusnahkan. Contoh, kita punya pohon mangga, ya, Pak. Di situ ada benalu, Pak. Nah, bacut. Hana pupunya, tidak berpengaruhnya, ya, Pak. Tapi kalau sudah kelewat batas, itu tagha namanya. Tagha itu kelewat batas, Pak. Maka bukan angin, ya, jangan salah, bukan angin.
Kaum Samud itu diazab bukan dengan angin saja, tetapi dua. Fadamdam. Kalimat fadamdam tidak Allah katakan kepada kaum lain kecuali kaum Samud. Apa itu damdam? Damdam itu tidak kita jumpai dalam tafsir Ibnu Katsir, Hanaba, Tabari, tidak ada. Semua tidak ada. Yang ada dalam tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Yu'adzibuhum di'faini minal azab. Azab mereka double. Tidak ada di dunia ini kaum yang diazab double oleh Allah. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kecuali kaum Samud. Fadamdama alaihim. Apa azab mereka? Yang pertama angin. Apa namanya? Yang kedua gempa, Pak. Yang kedua gempa. Ini kita lihat nanti dalam surah Al-Isra. Fa'akhadhathumur rajfah. Ya sudah. Ini makna taghiyah. Maka taghiyah itu dua maknanya. Satu, ya nembak. Taghiyah di sini itu bisa berarti adzunub. Taghiyah itu dosa. Ya, bisa berarti dosa. Bukan angin tadi, Pak. Jangan salah. Jadi taghiyah itu karena kelewat batas. Apa kelewat batas? Dosa-dosa mereka sudah kelewat batas. Itu benalu tadi sudah kelewat batas, Pak. Dia sudah menguasai pohon itu, maka harus dipotong benalu itu. Ya, nembak. Ada yang mengatakan juga dalam tafsir Qurtubi, ya ini tafsir Qurtubi, beliau masuk juga sedikit ke dalam terjemahan itu, Pak. Ada dua pendapat beliau. Apa kata beliau? Af'aluhum ataghiyah, perbuatan mereka yang sudah kelewat batas. Satu. Yang kedua, sayhatun taghiyah, angin yang tidak terkontrol lagi, Pak. Ya, tidak terkontrol lagi anginnya. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma arsalallahu safatan min rihin illa bimikyal. Allah tidak pernah mengirim angin atau apa saja kecuali ada dosisnya, Pak. Dosisnya begini, ada dosisnya begini, ya. Kita melihat nanti di Amerika atau di mana saja ada angin puting beliung, Pak. Itu dosisnya sudah jelas, Pak. Tapi kaum Samud jangan kita bayangkan begitu, lebih dahsyat dari itu, Pak. Kaum Ad lebih dahsyat daripada itu, Pak. Makanya Allah mengirim angin ke dunia ini itu ada dosisnya. Dosis sekian, dosis sekian, dosis sekian. Wala qatratan min ma'in illa bimikyal. Air hujan juga ada dosisnya. Ini dosisnya sekian, ada dosisnya. Illa yauma 'ad wa yauma Nuh. Kecuali kaum Ad dan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Hanya dosis, Mbak. Hanya dosis. Ya, Mbak. Kaum Ad tidak ada dosis. Makanya angin kaum Ad lebih dahsyat dibandingkan angin kaum Samud. Makanya kaum Samud itu konsentrasinya bukan di angin sebenarnya, Pak. Bukan di angin. Konsentrasi mereka di gempa. Gempa dan apa namanya? Sayhah. Sayhah itu angin apa namanya? Yang memutar-putar, Pak. Itu sayhah namanya. Nanti beda dengan angin ini, Pak. Kalau angin kaum Ad, nanti akan kita lihat di sini, Pak. Dia bersuara, Pak. Anginnya bersuara. Itu lebih dahsyat. Ini tidak ada dosis ini kata Allah, kata Rasulullah SAW. Fa innal ma'a yauma nuhin taqa 'alal khazan. Air pada masa Nabi Nuh tidak terkontrol lagi, Pak. Hanya terkontrol, Pak. Hanya dosis nih, Pak. Begitu dahsyatnya air pada masa itu. Falam yakun lahum alaihi sabil. Tidak ada jalan keluar, Pak. Semua mati yang tidak naik ke dalam kapal, tidak patuh kepada Allah dan Nabi Nuh, semuanya habis. Wa inna riha yauma 'ad atat al-khazan. Angin sangat kencang sekali, itu melebihi kaum ada pada kaum Ad. Tidak ada pada kaum yang lain. Maka kaum Samud itu sebenarnya konsentrasinya bukan angin seperti tadi, tapi gempa dan campuran di situ. Falam yakun lahum 'alaiha sabil. Kaum Ad tidak bisa melarikan diri dari angin. Nanti akan kita lihat bagaimana dia azab tadi, Pak. Oh, ini waktu pun sudah habis ini. Ya, jadi kaum Ad nanti sajalah kita pertemuan selanjutnya. Sekarang kita kaum Samud saja dulu, ya Pak. Fa amma Samudu, tapi tidak apa-apa juga kaum Ad saja kita. Fa uhliku bitaghiyah. Ya sudah, taghiyah tadi dua. Bisa saja af'alu taghiyah, bisa saja sayhatun taghiyah. Sudah. Sekarang kita kaum Kaum Ad. Ya. Cuma satu ayat saja, ayat 6 sampai ayat 6. Wa amma adu fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Coba dibaca Pak Indah. Sedangkan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Iya, angin topan sangat dingin. Ini kita lihat sekarang, Pak. Wa amma adun, kaum Ad itu fa uhliku, mereka saya azab birihin sarsar. Sarsar itu bersuara, bukan angin topan. Bagaimana angin topan, Pak? Anginnya bersuara. Kita mendengar saja angin yang ada di angin di Amerika puting beliung kan bersuara. Ini lebih suara lagi, Pak. Ini namanya sarsarin. Sudah bersuara, sarsarin atiyah. Atiyah itu apa? Qawiyah. Qawiyah itu apa? Sanggup mengangkat kampung. Kalau di Amerika kita lihat itu
perkampungan itu dihancurkan. Tapi ini lebih dahsyat lagi, Pak. Di dalam tafsir Sawi diungkapkan begini, angin itu masuk ke dalam hidung mereka dan keluar melalui dubur mereka, melalui mulut dan melalui hidung. Kita kalau bawa kendaraan sangat kencang sekali, sangat kencang, Pak, kita 100 atau lebih, Pak, gak usah pakai helm, nyanange kita mau ngerek hidung, kita mau ngerek babah, kita mau, Pak. Ini lebih dahsyat daripada itu, sehingga anginnya masuk melalui hidung, melalui mulut dan keluar melalui dubur. Saking kencangnya angin ini, akan kita lihat nanti pertemuan selanjutnya berapa hari angin ini, Pak, dan berapa malam angin ini. Bukan berhenti, setiap hari terus berlanjut, Pak. Sehingga apa? Yang paling lemah di antara anggota tubuh ini adalah lehernya. Copot leher mereka, Pak. Ya. Jadi maka nanti kita lihat nanti dalilnya mana nanti. Mana dalil kalau leher mereka copot? Dan mana dalil kalau mereka tidak kita ketemukan lagi sekarang, Pak. Dalam sejarah tidak ada lagi mereka sekarang. Kenapa? Karena mereka sudah diambil oleh Allah. Kalau dalam tafsir Sawi, fa'akhadat riyahu fahamalahum ilal bahri. Angin itu sudah membawa mereka itu ke lautan. Angin menghancurkan mereka dan membawa ke lautan sehingga tidak ada lagi, Pak. Nanti akan kita buktikan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.